Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa kelas penganggaran. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan bahasan kita untuk mata kuliah penganggaran. Untuk topik kali ini adalah mengenai anggaran piutang. Di sini kita akan membahas ilustrasi mengenai bagaimana membuat anggaran piutang. Untuk konsep dan teori, kalian bisa membacanya sendiri di slide yang sudah saya share di LMS. Jadi di sini saya akan membahas ilustrasi untuk membuat anggaran piutang. Baik, kita lihat di sini ada ilustrasi. Sebelumnya kita lihat dulu langkah-langkah untuk menyusun anggaran piutang. Yang pertama adalah menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit. Ini penjualan tunai dan penjualan kreditnya itu dalam jangka waktu bisa 1 bulan atau triwulan. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan besarnya piutang tak tertagih atau BDEP yang harus dicadangkan. Berarti ini kita harus membuat cadangan piutang tak tertagih. Kemudian langkah yang ketiga adalah harus mengetahui atau mengidentifikasi term of credit atau syarat-syarat penjualan kredit. Nah, di sini langsung saja kita lihat ada ilustrasi. Ilustrasi ini adalah kelanjutan dari ilustrasi sebelumnya, yaitu terkait dengan kasus Superior Manufacturing Company. Ilustrasi ini ada di buku kita, yaitu Budgeting, Profit Planning and Control, karangan Ronald Hilton et al. Nah, kita lihat di sini ada anggaran penjualan. Nah, ini di sini ada anggaran penjualan berdasarkan produk, waktu, dan wilayah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 19 Ek 2. Jadi kita akan membuat anggaran piutang untuk tahun 19 Ek. Nah, di sini kita bisa lihat Ek 2. Nah, di sini ada jumlah penjualan. Di sini ada produk X. Di sini ada produk Y. Nah, anggaran penjualan ini sudah dibahas di topik tentang anggaran penjualan. Nah, kita berlanjut ke anggaran piutang. Ini ada jumlahnya dalam dolar untuk produk X. Ini untuk produk Y, ini totalnya. Nah, tadi langkah pertama adalah mengetahui penjualan tunai dan kredit. Nah, kita lihat ini penjualannya sudah ada. Kemudian kita susun jumlah penjualan. Nah, dari data yang tadi bisa disusun rencana penjualan untuk Superior Manufacturing Company pada tahun 19 Ek 2. Ini adalah dari schedule 21. Ini ada bulan Januari, jumlahnya adalah 500.400 dolar. Dan Februari 540.000 dolar dan seterusnya. Nah, angka ini dapat dari mana? Kita lihat angka ini adalah dari bulan Januari. Nah, di sini ada bulan Januari. Ini dijumlahkan 430
Kan ini nilai uangnya, ini unitnya. Untuk produk X 430, untuk produk Y-nya $69.900. Di $430.500, produk Y-nya $69.900. Nah, ini dijumlahkan. Nah, kita cek menggunakan kalkulator. 430.500 tambah 69.900. Nah, ketemunya adalah $500.400. Nah, ini bisa kita lihat untuk bulan Januari $500.400. Dan untuk Februari juga sama, dijumlahkan. Nah, untuk kuartal 1 adalah penjumlahan dari Januari, Februari, Maret. Ini kuartal 2, ini dapat dari sama schedule dan seterusnya. Oke, penjualan sudah kita ketahui. Selanjutnya kita lihat keterangan yang lain. Semua penjualan dicatat dalam akun piutang. Nah, ini berarti artinya semua penjualan adalah penjualan kredit. Ini tidak ada penjualan tunai. Kemudian kerugian piutang ragu-ragu yang ditaksir didasarkan pada penjualan total, karena semua penjualan dianggap kredit. Nah, untuk penyisian piutang tak tertagih atau bad debt adalah sebesar 20 sen untuk setiap $100 penjualan. Jadi untuk setiap 100 penjualan itu bad debt-nya adalah 20 sen atau $0.20. Nah, ini ada data awal, yaitu data akhir di tahun 19X1, itu merupakan data awal tahun 92. Sini ada penjualan, bulan penjualan, kemudian ini ada piutang yang tidak tertagih, kemudian ada cadangan untuk utang ragu-ragu. Ini ada sebelum Oktober $10.000 dan piutang tak tertagih, cadangan piutang tak tertagihnya adalah 6.000. Kemudian Oktober 19X1 20.000 dan seterusnya. Nah, berdasarkan data-data di atas, nah kita bisa membuat anggaran piutang. Kita buat anggaran piutangnya menggunakan Microsoft Excel. Jadi langkah yang pertama tadi adalah menentukan jumlah penjualan. Jadi kita bisa buat dulu penjualan di sini. Ini kolom sini cukup. Nah, di sini. Penjualan kredit, dan di sini cadangan utang ragu. Kemudian di sini saldo
utang tagih. Tapi utang yang harus ditagih. Kemudian di sini kita buat referensi. Kemudian di sini kita ambil data yang awal tadi. Nah, ini. Di sini saldo utang dan piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragunya adalah tahun 19X1. Ya, 1 Desember 19X1. Nah, di sini ada sebelum Oktober 19 hektar X1 10.000. Sebelum Oktober 19 X1. Oktober 19 X1, November 19 X1, Desember 19 X1. Untuk Oktober allowance-nya atau cadangannya kita lihat berapa. 6.000. Ini 20.400. Dan lihat November 40.000, ininya 800, allowance-nya 800. Kemudian Desember 90.000, 1.800. Ini 20.000. Kemudian kita jumlahkan.
Nah, untuk saldo piutang yang harus ditagih tinggal dikurangi penjualan kredit dikurangi cadangan piutang ragu-ragu. So allowance ini dikurang sama dengan ini kurang, kita tinggal copy. Nah, ini adalah saldo awal tahun 19x2. Kemudian selanjutnya adalah penjualan yang direncanakan. Penjualan yang direncanakan tahun 19x2. Di sini ada Januari, Februari, Maret, dan kuartal ke-1, kuartal ke-2, kuartal 3, kuartal ke-4. Nah, angka ini kita ambil dari anggaran penjualan atau rencana penjualan. Nah, dari sini yang sudah dijumlahkan untuk Januari adalah 500.400 dolar. $500.400. Februari 540.000. Untuk Maret 574.100. 174.100. Nah, untuk kuartal itu ada jumlah dari Januari, Februari, Maret. Ini untuk kuartal 1. Kemudian kita lihat jumlahnya sama, 1.614.500. 1.600. Untuk kuartal kedua 1.595.000. 1.595.000. Untuk tahun ketiga 1.158.000. 1.158.000. Tahun keempat 1.727.500. 1.727.500. Akan total setahun total
selama tahun 19 2. Jumlahkan totalnya adalah $6.095.000. Tadi ingat, 6.095.000 benar. Nah, langkah selanjutnya adalah ini tahap pertama tadi menentukan penjualan tunai dan penjualan kredit. Karena di sini penjualannya kredit semua, makanya semuanya masuk ke dalam utang. Kemudian langkah kedua adalah menghitung cadangan piutang ragu-ragu. Nah, untuk cadangan piutang ragu-ragu itu tadi sudah di soal disebutkan bahwa untuk penyisihan piutang tak tertagih atau bad debt adalah 20 sen atau $0.20 untuk setiap 100 penjualan. Jadi tinggal dihitung. Jadi setiap $100 penjualan, penyisihan piutang tak tertagihnya adalah sebesar 20 sen. Nah, berarti kita tinggal hitung dulu. Sama dengan ini tinggal dibagi 100 karena tadi kan setiap $100 penjualan sebesar 20 sen itu utang cadangan piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu. Nah, ini tinggal dibagi 100, ketemu faktornya, pengalinya dikali tadi tarifnya itu adalah 20 sen. 20 sen itu adalah 0.20 $0.20. Ketemunya adalah $1.001 untuk cadangan utang ragu-ragu. Bulan Februari tinggal copy formula. Kemudian untuk kuartal 1 untuk kuartal 2 tinggal di copy. Kuartal 3 dan kuartal 4 juga. Setelah itu kita jumlahkan. Ya, jadi piutang cadangan piutang ragu-ragunya adalah sebesar 12.190 untuk tahun 19. Kemudian kita hitung saldo piutang yang harus tagih. Tinggal dikurangi jumlah piutang dikurangi cadangan piutang ragu-ragu. Nah, ini adalah piutang dalam tahun 2002. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan dengan saldo awal. Jumlah ini ditambah jumlah ini.
cadangannya tinggal di copy formula. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah anggaran hutang. Selesai, kita tinggal rapi. Nah, untuk referensi, nah ini kan diambil dari schedule 21. Schedule 1. Schedule 21 itu adalah anggaran kalau yang ini di data sebelumnya. Nah, karena tadi tidak ada nomornya, jadi nggak usah diisi. Nah, dari sini saldo aktual akun piutang pada 1 jam. Sudah selesai, tinggal garis biar. Nah, ini adalah contoh bentuk anggaran piutang. Setelah ini kita kasih judul perusahaannya di atas tadi, Superior Manufacturing, Superior Manufacturing Company. Nah, ini company anggaran kemudian tahun yang berakhir 31 Desember 19. Nah, biar menarik kita Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Saldo anggaran piutang. Nah, anggaran piutang ini adalah nanti untuk dasar pembuatan anggaran kas. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas anggaran kas.
Oke, untuk pembahasan ilustrasi pembuatan anggaran piutang sudah cukup. Untuk konsep dan teori silahkan baca sendiri di slide yang sudah saya share di LMS. Kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.